Oke, kita mulai ketemu kita minggu ini ya, gitu. Oke, selamat siang teman-teman, selamat astronomi. Selamat siang Kak, selamat Oke, ya, jadi sebelumnya ini selamat kalau siang Kak, selamat astronomi. oke, selamat siang. Terus sebelumnya ini kalau suaraku agak bindeng atau aku sering batuk ini, sorry ya, soalnya aku juga masih apa namanya kurang enak badan ini sebenarnya, masih agak batuk-batuk dikit, tapi masih nggak apa kok, masih aman. Oke, oke, jadi Itu kan eh satu bentuknya kotak. ya makanya aku mau jelasin dulu nih. Jadi hari ini kita akan ngebahas berita dari Indonesia lagi, berita tentang astronomi tapi dari Indonesia ya. Ini kan cukup jarang ya bisa dibilang. Dan dari satelit lagi. Ya dulu teman-teman masih ingat nggak satelit Indonesia yang kita bahas dulu? Namanya apa? Palapa, Palapa ya, gampang banget ya. Nah, sekarang kita bahas lagi satelit dari Indonesia tapi namanya ini Surya Satellite One atau satelit Surya satu gitu aja gampangnya. SS1, SS1. Tuh, ini adalah satelit terbarunya Indonesia ya. Kalau aku dengar baru mulai aktif itu kayaknya bulan lalu deh. Jadi tahun ini. Tuh, yang kayak kalau nggak salah dulu aku pernah ngasih di grup ya. Itu beritanya. Ini teman-teman udah pada tahu belum nih soal satelit ini? itu katanya satelit dan satelit kan berarti satelit yang sangat-sangat kecil. Ya, nano satellite ya bisa dibilangnya. Yang lain udah pada tahu belum nih? Belum sih Kak. Oh, belum ya. Ya sih beritanya kurang heboh sih pas itu ya. Biasa aja kata-katanya. Cuma sih ini sih penting ya, karena ya nano bisa dibilang itu. Uniknya sih itu. Apa namanya? Nano di sini sih nggak kecil-kecil banget. Memang itu nggak bener-bener kecil sejari gitu ya, nggak juga. Cuma ya tergolong kecil lah, kayak box gitulah, box biasa gitu, seukuran itu. Ya, ini kita akan bahas ini ya. Itu kalau dilihat di gambar belakangnya, Kira-kira ya seukuran seukuran itulah. Jadi mana sih ini? Yang benar. segede Ini yang kiri atau yang kanan aku lupa nih. Kayaknya yang kanan deh ini bahkan. Bukan yang kiri deh, sorry. Ini kayaknya yang kanan deh, yang kecil di bawah tangannya bapak ini. Siapa nggak tahu aku bapak siapa. Tapi kayaknya yang warna oranye itu kayaknya malahan. Yang hitam ini aku malah kayaknya bukan satelitnya deh yang hitam itu. Kalau nggak salah lo ya. Soalnya kalau aku lihat ukurannya itu warna itu oranye itu. Ya sekecil itu. Ya lebih kecil dari satelit pada umumnya ya. Ya, Raya. Apa namanya? Eh Jadi ini ukurannya itu pokoknya kecil banget sih ya. Disebutnya bahkan satelit nano berbentuk kubus ya. Karena kubus jadi disebutnya cube satellite ya bahasa Inggrisnya atau CubeSat. Itu ukurannya 10. Jadi kan itu kan kubus. Jadi ya ukuran panjangnya 10 cm, lebarnya 10 cm, tingginya 11,35 cm. Beratnya cuma 1 sampai 1,3 kg dan dibuatnya itu oleh mahasiswa dari Universitas Surya dan biayanya 3 miliar ya, 3 miliar rupiah itu. Jadi ukurannya ini emang apa namanya itu hmm, jauh lebih apa namanya jauh lebih kecil ya dari ukuran satelit biasa. Nanti aku agak lupa nanti apa satelit biasa itu ukurannya berapa, nanti aku lihat catatan. Tapi pokoknya kecil banget lah. Nah, jadi si SS1 ini itu beroperasi di ketinggian 400 sampai 420 km di atas permukaan bumi ya. Itu di orbit namanya Leo. Leo itu low Earth orbit ya, jadi orbit bumi rendah. Kan orbit apa nama itu ketinggian ketinggian orbit satelit mengitari bumi kan ada nama-namanya ya, ada yang low Earth orbit, nanti ada lagi yang lain. Kalau si Surya ini orbitnya dari daerah yang namanya apa deh?
orbit bumi rendah ya. Dan sudut inklinasinya itu ini 51,7 derajat ya itu maksudnya. Itu derajat maksudnya. Terhadap sudut inklinasi itu eh pokoknya itu ada hubungannya sama sudut yang dibuat sudut terhadap pusat bumi nanti ya. Ya pokoknya itu sudutnya segitu. Nah, satelit ini tuh eh mengitari Indonesia itu 4 sampai 5 kali sehari dan dia kan juga ngitari bumi. Dia melewati Indonesia itu ya 1,5 sampai 2 jam sekali lah dan bisa beroperasi paling cepat minimal tuh 2 tahun. Jadi bisa lebih lama. Jadi ya dari tahun sekarang sampai tahun 2025 masih berfungsi ya. Tuh, itu kan kayak kotak biasa sebenarnya, kayak kotak mainan. Sebenarnya ya nggak ya? Kan kayak kotak mainan kan ini sebenarnya. Padahal itu satelit. Dalamnya nggak tahu tuh ya gimana cara ngebuat dalamnya itu aku. Oh, ya dan dia itu pakai solar panel ya seperti biasa. Seperti satelit pada kebanyakan udah pakai solar panel. Tuh. Hmm, nah, jadi si satelit Surya satu ini itu dibuat sama 7 orang ya dari apa Universitas Surya itu. Sorry aku lupa nyari info Universitas Surya itu dari mana. Ya dari Indonesia sih ya, cuman dari daerah mananya aku lupa nyari infonya ya. Ya jadi 7 orangnya itu ya ini aku sebutin satu-satu aja ya. Ada Heri, Stephen Mindarno, Seta Yoman Prahyang, Zulfa Deolfa, Suhan Dinata, Afik Herdika Sulistya, Roberto Gunawan, sama apa nih? Kori Ananta Adilaksma. Ya semuanya udah itu ya, sudah apa namanya? Mahasiswa semua itu. Ya jadi kita panggilnya ya Kak aja ya. Jadi misi utamanya si SS1 ini itu untuk apa komunikasi ya. Komunikasi terus sama untuk pendeteksi bencana. Untuk pendeteksi bencana itu. Itu katanya sih misi utamanya itu apa nih, APRS ya ini. Automatic Package Radio System. Tuh. Jadi masalah untuk kebutuhan radio juga ya. Ini orang-orangnya. Nah ini nih. Tuh, perbandingan si satelit sama orangnya. Kecil banget kan? Cuma satu. Cuma satu ini, Iya Dimitri. kecil banget segede kepala orang itu. Iya, kecil banget kan ya. Ini si apa? SS1 ini cuma ada satu ya, Dimitri. Jadi cuma satu. Bukan serangkai satelit gitu ya. Nggak kayak apa? Starlink, nggak kayak gitu. Cuma satu. Tuh. Ya kayak untuk orang yang nemu, misalkan hilang terus orang nemu mungkin bakal dibawa pulang mungkin ya itu kotak. Dipikirnya cuma kotak mainan doang. Atau mungkin Padahal memang dibuat wadah mungkin Kak. Nah itu gawatnya, karena cuma kayak kotak biasa sebenarnya. Ada tuh satelit. dan nanti dia dikira mencuri dan habis itu dijeblosin. Ya padahal sebenarnya nggak tahu. Padahal itu satelit. Lucu lagi kalau apa dalamnya misalnya dikasih kayak apa yang buat ngaget-ngagetin tuh loh Kak. Hah? Oh itu, oh ya ya ya. Ya. Kotak kejutan tuh ya. Yang ada kayak meledaknya atau Ya malah ya ya itu monyet nongol. mukul-mukul simbal itu. Ya ingat itu aku masih ingat. Lucunya sih kalau ada itu ya. Cuman aku sih ya heran aja sih ini bisa ngebuat rangkaian dalamnya masih rumit banget ya itu ya. Dan gimana cara ngebuatnya tuh ya. Aku juga agak bingung sih. Yang jelas sih ya sih canggih ya itu. Hmm. Ya jadi sih, aduh aku lupa rubah bahasanya ya, ini masih rumit. Jadi si SS1 proyeknya ini itu sudah disetujui, maksudnya itu udah apa ya namanya itu, mulai apa sih istilah itu, diresmikan proyeknya itu pas
Maret 2016 ya, sama si Universitas Surya sama Orari. Orari itu ini organisasi amatir radio Indonesia. Ada itu. Dan proyek pengerjaannya mulai pada tahun 2017. Dan dalam proses pembuatannya, tim si SS1 ini dibantu sama Orari ya, terus juga dibantu sama dosen mereka dari universitasnya, sama 8 ya, pasti 8. Yang sekarang udah jadi BRIN ya. Saya ingat sekarang 8 udah jadi BRIN, tapi dulu kan pas tahun 2017 kan masih 8 ya namanya. Sekarang udah ganti jadi BRIN. Nah, terus namanya sama kayak senapan serbu buatan Indonesia SS1 kata Jaden. Ya Pak Jaden, aku nggak hafal nama senapan sih. Emang itu iya Pak? Itu senapan yang dipakai Indonesia, tentara Indonesia atau polisi ya gitu. Oh, baru tahu aku. Iya, Pak info itu apa? tapi apa namanya? Hitungannya bikinnya kayak modal luar negeri sih, lisensi. Oh, ya ya ya. Ya, tapi aku baru tahu ya. Kata ada sedikit istilahnya fact, fun fact ya. Nah, namanya sama kayak senapan serbu buatan Indonesia. Assault rifle, senapan sebut assault rifle. Ya, ya, ya. Kalau masalah militer tuh aku nggak pelajari ya, makanya aku sama sekali nggak dong. Ya, itu unik juga tuh namanya. Iya benar, kalau tembak dia bisa der gitu, otomatis. Oh, oh gitu. Oke, oke. Wah, info menarik tuh. Makasih dijadiin ya sama Cedric udah nambahin info. Unik juga itu kebetulan juga ya. Ya, lanjut dulu. Nah, terus pas tahun 2018 awal, si tim yang pembuat SS ini mengikuti sayembara dari program Kibo Cube ya. Jadi itu pokoknya itu mereka tuh harus melakukan mengikuti suatu program dulu dan harus lolos supaya satelit mereka itu bisa supaya si satelit Surya 1 ini bisa dikirim ke ISS gitu. Kayak apa sih ya? Daftar, nah kayak istilahnya daftar gitu. Daftar dulu. Terus pas Agustus 2018, akhirnya si satelit Surya 1 ini dipilih. Boleh boleh diluncurkan lah istilahnya. Dapat izin. Tuh, nah, dapat ruang, dapat slot untuk peluncuran lah. Tuh, cuman segede tangan doang itu. Tangan, lihat kan? Ini di Jepang ini ya. Karena kan si pembuatan satelit Surya 1 ini ada kerjasama dengan Jepang juga ya, JAXA. Oh, kecil banget emang ya ini. Jadi si satelit Surya 1 ini melalui 3 fase dulu. 3 fase pembuatan. Jadi pas dia itu proses pembuatan, ada 3 fase yang dia lalui. Sorry aku nggak hafal. Mungkin nanti aku kasih lewat blog aja nanti ya. Aku tulis di situ. Terus kemudian dikirimkan ke Jepang dan diserahkan ke JAXA sebagai pihak peluncur. Jadi dia meluncurkan satelit Surya ini ke Jepang, ke Jepang, ke luar angkasa itu nanti baginya si perannya JAXA ya. Jadi diserahkan ini si SS1-nya ini di Tsukuba Space Center pada 8 Juli 2022. Terus di sana, SS1 ini dipasang pada modul deployer atau namanya sih modul JSSOD ya, James Small Satellite Orbiter Deployer. Jadi modulnya ini itu adalah modul peluncur yang akan digunakan dari ISS untuk proses pelepasan satelit ya ke orbitnya. Jadi kan dibawa ke ISS dulu. Di ISS nanti akan diluncurkan lagi ke orbit tempat eh, satelit satu ini bakal dilepas nanti. Dan dibawa ke orbitnya itu pakai si modul JSSOD ini. Ini milik Jepang juga deh kayaknya. Oh. Akhirnya satelit Surya 1 diluncurkan ke ISS oleh JAXA dengan SpaceX Falcon 9. Ini kodenya ada ya, CRS-26 dari Florida ya, dari Kennedy Space Center pada 27 November 2022. Pas sampai di sana, ISS-1 dilepaskan dari ISS menuju Leo tadi
dengan modul Kibo. Kibo itu di Jepang tadi ya. Pada 6 Januari 2023. Dan acara pelepasan SS1 ini dilihat oleh apa namanya ya? Kalau nggak salah ketuanya BRIN sama apa? Kedutaan besar Jepang untuk Indonesia. Pak siapa aku lupa, nanti aku lihat catatan. Soalnya aku susah ngapa nama orang ya. Pokoknya diadakan acara di dua tempat, di Jakarta, di gedung B.J. Habibie BRIN, sama satu lagi itu di Tsukuba Space Center di Jepang. Terus sana ada 2 orang penting yang menghadiri acara itu. Nanti aku kasih tahu ya, aku lihat catatan dulu. Ini modulnya ini yang di lingkar itu sih apa SS1. Gitu deh. Oke, jadi ya ini kayaknya ini apa namanya modelnya sih ya kayak ini. Ya, jadi sekarang satelit Surya 1 ya masih beroperasi ya. Ya, jadi bisa dibilang Ya, jelas lah kan satelit baru. ya emang kenapa? Masa satelit baru sebentar aja udah berhenti operasi. Enggak bukan berhenti, masih beroperasi aku bilang. Ini cuman apa ya? Modelnya ini ya. Apa sih modelnya sih? Ya kayak miniatur gitu loh. Ini kan bentar. Ya ini kayak Kok sih ini jadi modelnya sih ya. Soalnya kan kayak nggak mungkin satelitnya dipajang di sini gitu. Kayaknya nggak mungkin deh ya. Ini kayak kok modelnya sih. Januari 2022? Jumat 6 Januari. Loh, bentar. Loh, oh iya ya. Bentar. Aku juga Jadi bingung. orangnya salah nulis kali. Loh, bentar. Aku juga bingung. Jumat 6 Januari 2022 kan baru lanjut 2023. Bentar, kok aku agak ngehang ya. Bentar ya. Jumat 6 Januari 2023 dong harusnya. Kok 2022 ya? Bentar guys. Kayaknya orangnya yang bikin bannernya salah deh. Nah, itu atau aku yang salah ya. Tapi kalau aku yang salah masa aku yang salah? Wong aku nemu apa namanya nyari infonya dari yang apa namanya sih? Ya pokoknya sumber yang terpercaya gitu lah. Maksudnya tuh ya Kompas gitu kan aku apa nyarinya dari situ. Kok ini 2022 dari mana ya? Bentar. Coba ya, aku cek lagi deh biar mastiin. Kok aku jadi bingung lagi ya? Soalnya aneh ini. 2023 toh. Ntar ya guys. Iya aku 2023. Em, kok ganjil ya guys? Ya ada yang mau ngasih pendapat nggak nih soal ini? Ini apa yang bisa di kayak gini tuh gimana ya? Jumat, nah ini link SS1 ini makasih nih Cedric. Easter egg Surya 1 maksudnya? Easter egg Surya 1 Dimitri. Maksudnya gimana? Dimi, ini gimana? Kayak, nggak soalnya ini gini loh. Coba kalian cari itu, apa nama itu? Ya langsung cari aja coba sekarang. Si SS1 ini dilepasinya kapan? Nah, jangan 2023. 2022 dari mana loh? Bentar, ini kalian setelah itu ada yang nyari nggak? Saran di Google gitu. Winji dan yang lain. Coba kalian coba bantu cari ya di Google aja sekarang. Itu apa namanya? Pelepasan Surya Satelit 1 dari ISS. Kayak gitu judulnya. Harusnya dari 2023 loh. Kalau udah nemu tolong kasih tau ya.
Ini kok kayaknya agak 6 Januari 2023 kan kata Dimitri. Iya bener. Kok 2022 nih? Aku nggak habis pikir sih. Masalahnya ini kan di acara. Kok tulisan 2022 ini ya entahlah ya. Yang jelas nggak mungkin apa namanya sumber-sumber yang aku baca itu semua salah, nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin lah ya. Masa sumber-sumber yang aku baca semuanya salah gitu. 2023 semua. Berarti ini yang salah sih ya kayaknya. Menurut aku sih ini yang salah. Ini kalau dari CNN katanya tanggal 27 bulan 11 sih, Kak. Nah Berarti iya tahun lalu. itu peluncurannya. Iya. Nah pelepasan si SS1 dari ISS itu kapan, Jiden? Udah, Kak. Coba kamu cari. Kalau 2023 juga, ya berarti ini yang salah tulis ini mesti. Dan benar-benar fatal nih ya, kok bisa loh. Ini di acaranya loh kayak ini pasti hari hanya istilahnya. Dan kayaknya nggak ada yang nyadar deh ini. Apa? Apa aku mungkin share benda kayak ya? Buat tunjukin beritanya benda. Dari mana tuh? Bentar. Kamu dapetnya CNN, dari Kak. CNN? Iya. Ya, boleh aja sih. Bentar ya. Siap. Oke, bentar. Tapi bisa nggak Jiden dari tempat kamu? Bentar, Kak. Oh bisa sih ya. Ini sorry ya guys, oh. Kok ada Udah nih, Kak. Nah ini sorry guys, apa? Kita lihat dari CNN dulu. Ya aku juga kemarin nyari info dari sini loh. 2 minggu bawahnya coba. Bentar. Harusnya coba bawah lagi. Nggak ada ya tanggalnya. Nggak tahu nih, Kak. Katanya nggak ada benda. Yang jelas sih ya oke deh, nggak apa sih Jiden kalau nggak nemu di sini. Udah. Gitu. Oke, ya entah apa yang terjadi tadi ya. Gimana bisa itu posternya itu dari 2022. Ya yang jelas sih tahun 2023 tetap ya. Jadi ini entah gimana caranya bisa salah ini, cara salah nulis ini entahlah ya. Pokoknya 2023. Tuh. Semua sumber yang aku baca 2023, masa ini 2022 sendiri. Ya kan aneh. Dan aku tadi nggak nyadar loh dari tadi. Iya nih. Ntar nanti coba aku tanya ke teman-temanku yang lain ya. Ini beneran salah tulis atau gimana nih cara terjadinya ini loh. Oke. Ini katanya 8 Januari nih, Kak. 8 Januari Iya. tahun Benar. Oh, Jumat 6 Januari deh, Kak. Jumat 6 Januari. 2023. Nah, 2023 kan? Dua, Nanti 2022 ini iya. ini tuh gimana ya loh cara nulisnya tuh. Aduh. Jadi kayaknya nggak ada yang nyadar deh ini dari lama. Parah. Kalau ada yang udah nyadar, harusnya sih aku udah tahu ada yang infoin harusnya. Wah, fatal sih ini. Gila banget. Ya, oke deh. Terima kasih dia siapa dia yang ngasih tahu kita. Tadi siapa dia? Ibra ya? Ngasih tahu tahun 2022. Wah, ini gila sih. Bisa-bisanya loh. Dia ke ISS saja masih November kok. Masa udah pelepasannya Januari 2022. Yang enggak logis lah. Oke. Ya aman lah. Pokoknya yang penting kita nggak salah ya ini ya, teman-teman.
Itu nanti kita permasalahin ya nantilah ya. Kapan-kapan lagi. Oke. Ya, jadi Tapi itu apa kita yang nyadar pertama atau jangan-jangan ada ini kita orang yang ada pertama ada kali orang ini. lain yang nyadar duluan? Nggak tahu nih. Nanti aku nggak tahu nih. Aku nanti kalau kita coba nanti kita akan kasih ini di grup ya, di grup aja nanti. Apa namanya, atau aku kan punya grup astronomi lain. Ikut itu, coba aku kasih ke mereka. Kaget nggak ya mereka? Atau itu Kak, dimasukin IG aja Kak, dimasukin IG Kak. Ada yang nyadar nggak Waduh, apa yang salah gitu. jangan deh kalau IG aku belum berani. Nanti tak kasih teman-temanku aja dulu. Kenalan-kenalan. Hmm. Ya, lihat reaksi mereka. Ya, yang jelas sih satelitnya ini banyak apa nama itu dari pihak Lapanan sama yang lain sendiri sih berharap dengan adanya si Surya Atlas 1 ini ya jelas kita lebih dimudahkan, terus juga apa itu bisa memotivasi anak-anak bangsa kita ya untuk berkarya dalam bagian astronomi. Soalnya kan bidang astronomi di Indonesia kan masih sedikit ya, bisa dibilang masih dikit banget, tahu kan ya. Oke, kalau gitu ada yang mau bertanya? Ya nggak usah tanya ini 2022-nya kenapa, udah nanti kita diskusin itu lagi nanti apa. Udah stop diskusinya itu. Tapi untuk hal yang lain ada yang mau ditanyakan selain dari tahun 2022 itu, akan aja lah daripada nanti ada yang nanya itu. Ada yang mau nanya nggak? Ya sih, ya nanti Berarti gunanya buat apa ya Kak? gunanya sih ini SS1. Ya. Ya gunanya, catatanku itu lagi. Bentar. Ya gunanya sih ini aku sebutin aja ya. Bentar. Bentar aku stop share dulu ya. Aku lihat catatanku soalnya di laptop juga. Jadi ya gunanya itu ini untuk katanya loh ya, bisa melacak posisi mobil kayak GPS ya, GPS lah. Di GPS mungkin bisa, spot bisa juga, terus transfer data jelas lah ya. Komunikasi bisa, untuk apa namanya tadi? Untuk mendeteksi bencana jelas bisa, sama memantau level ketinggian air. Oh bisa juga ya. Atasnya gitu-gitu fungsinya. Berarti bisa bikin itu tambah cepat nggak ya Kak? Apa? Bisa Apa jadi? bikin itu tambah cepat nggak ya? Ya semoga. Semoga ya. Oh ya, BTW tadi yang acara yang tadi, yang apa sih? Yang si kedua orang, yang pas pelepasan si SS1, ntar, dari ISS. BTW ISS aku ulangi lagi ya. Itu International Space Station ya, biar pada nggak lupa. Mana tadi? Mana tadi? Nah ini, acara pelepasan SS1 kan tadi kan ada acara di Jakarta di gedung BJ Habibie BRIN, sama di Jepang itu ada Tsukuba Space Center ya. Jadi pas tanggal 6 Januari 2023-nya itu diadakan acara di sana. Terus dua orang yang menghadiri acara itu orangnya penting-penting ya. Yang pertama itu ada nih Kepala BRIN Laksana Trihandoko dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Pak Kanasuki Kenji. Karena Pak Kanasuki Kenji itu BTW ya, itu apa namanya? Kan kemarin aku kan ikut lomba yang Jepang ini kemarin nih. Itu aku lihat salam dari Pak Kanasuki Kenji juga untuk lomba aku itu. Tuh. Jadi Pak Kanasuki Kenji dari Jepang sama Pak Laksana Tri Handoko dia kalau nggak salah dari Indonesia. Ketua kepalanya BRIN. Hmm. Jadi mau bertanya nih teman-teman. Ini si Falcon-nya ya yang ngeluncurin
si SS1. BTW SS itu nama restoran juga loh, tahu nggak? Udah pernah tahu belum tuh? SS itu nama restoran juga. Ada yang tahu? Bisa. Kak. Belum tahu. Kayaknya sih ya, yang jelas di Jogja itu ada ya. Mu- Apa? Mungkin anu Kak, SSC. Hah? SSI itu apa? SSC. Itu apaan? Mu- Bukan, ini beneran SS doang. Mungkin ada yang pakai nama itu buat bikin ayam goreng dulu Kak. Oh, enggak. Bukan itu. Ini beneran ada SS-nya. Aku pernah makan di situ soalnya. Terusan. Ada nih di daerah aku. SS gitu. Cuma nggak ada satunya ya. Tuh, kalau yang tadi kan jadi bilang ada senapan dari Indonesia yang SS1. Itu kan beneran ada angka satunya. Kalau restonya ini nggak ada. Nggak ada angka satunya. Cuman SS doang. Iya, SS doang. Tuh, bentar. Tuh sih. Oke. Masih. Kalau nggak ada yang mau nanya sih, Itu salah satu satelit paling kecil ya. ya salah satu atlet paling kecil mungkin ya bisa dibilang gitu. Seukuran mana nih? Coba aku tunjukin lagi ya. Eh, Bisa masuk rekor dunia ini satelit terkecil di dunia. tapi kayaknya sih nggak sampai terkecil banget sih ini. Tuh, orang kan satelit cuma yang kotak kanan nih, kayak kotak mainan doang gitu. Itu kalau dipegang sama anak apa nama itu sama bayi kayaknya udah wah habis sih. Ancur tuh, ancur-ancuran Kak. Hancur habis. Duh, sesuai Oh, satelit seharga 3 miliar hancur. plot twist. Itu mainannya anaknya orang kaya banget. Ya, Padahal Satu. lumayan itu. satu kotak harganya 3 miliar. Cuman sekotak gitu doang. Iya, padahal lu Mung- canggih. Mungkin nanti bisa apa di harga produksinya bisa lebih murah lagi sih mungkin. Saya udah tahu cara bikinnya. Oh, mungkin ya. Bahkan senapan SS1 yang beneran aja lebih murah jauh daripada kotak itu. Iya, ya. Oh, ya Iya, di bawah sih lah SS1 pasti tuh lah. berapa ya? 8 jutaan kurang malah. Wah, jauh banget di bawahnya tuh. Bentar, Raya nanya, apakah ada yang lebih kecil lagi daripada SS1? Aku kurang tahu sih Raya, tapi mungkin ada. Nah Starlink itu, Starlink lumayan gede sih. Kayak sih ada ya, cuman aku nggak tahu namanya apa. Soalnya sih, kalau ini satelit terkecil di dunia, harusnya sih ada langsung dijadiin rekor ya, kayaknya. Cuma sekarang belum ada rekornya ya. Aku belum tahu rekor satelit terkecil di dunia itu siapa. Yang lebih kecil lagi lah es batu Kak. Es batu. Apa hubungannya? Sama-sama kota. Atau Oh, iya, oke. sampah luar angkasa. Sama luar angkasa kan bukan satelit. Kan masuk satelit. Ya, bentar tadi itu. Oh ya, tadi aku mau ngasih tahu tadi ya. Satelit biasanya itu ukurannya, bentar. Kalau satelit yang apa nama itu? Yang jelas tuh ada kalau ada kan kita jenis si S1 ini kan satelit nano. Nano karena kecil atau cube satellite tadi ya, karena kotak CubeSat. Nah, itu ada juga namanya satelit mikro atau CubeSat. Nah, si SS1 ini lebih kecil dari satelit mikro ini. Kalau satelit mikro tuh biasanya itu beratnya 50-70 kg kan ya. Kalau sementara si SS1 ini kan beratnya cuma 1,3 kg ya. Jadi ya bisa dibilang sih salah satu yang terkecil lah ya. Cuman bukan yang terkecil juga. Tuh. Yang jelas sih ukurannya ya 10 kali 10 kali apa? 11,35 cm ya.
Itu berapa itu? 10. Oke, dari kalian ada yang mau nanya nih? Oh ya, udah ada yang tahu belum Universitas Surya itu dari mana? Gimana daerahnya? Kalau satelit terkecil namanya Kalamsat. Apa nih, Dimitri? Kamu nemu dari mana? Kalamsat ini. Kalau satelit terkecil namanya Kalamsat. Oh, belum pernah dengar sih. Oh, itu apa namanya? eh dari buatan mana tuh, Dimitri? Si Kalamsat ini. Tahu nggak? Kalau mungkin bisa kita bahas ya, satelit terkecil di dunia. Kalau misalkan si Kalamsat ini. Nanti aku cari juga ya dari mana asalnya. ISRO. Oh, ISRO. ISRO itu Kalamsat itu kan sekecil jarimu, kenapa? sekecil jarimu, Si ini, Kalamsat ini. kecil banget. Oh gitu, aku baru tahu nih. Wah, coba nanti aku cari ya. Si satelit terkecil di dunia katanya kan Kalamsat ini Kalamsat dari India, dari ISRO. Coba ya, itu mungkin kita kalau benar itu terkecil, lain kali pasti kita bahas deh ya. Pasti itu. Aduh, coba itu. Dari satelit yang terbesar sampai yang terkecil aja, Kak. Ya, itu sampai terkecil nanti terlalu banyak nanti satelitnya. Kalau mau mungkin satelit terkecil nanti kita, satelit terkecil nanti kita bahas sendiri. Satelit yang terbesar nanti kita bahas di beda pertemuan. Tuh ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ini pas proses itu ya, apa acaranya? Kan disiarnya apa namanya, live. Oh, oke. Kalamsat. Mirip sama Indosat. Ya, kayak gitu juga kali Jaden. Oh, nggak cuma terkecil, tapi juga teringan. Oh ya, pasti. Kalau terkecil ya pasti ya. Nggak, belum tentu juga sih. Tapi ya kebanyakan sih kalau bendanya kecil makin ringan ya. Di Kalamsat dari Google. Ya, makasih Reza. Kalau itu terbuat dari merkuri, Merkuri. iya, salah satu logam paling itu apa sih namanya? Paling bentar. Paling apa ya? Kalau Merkuri aku kurang tahu sih. Memang Merkuri itu apa, logam terberat, Pak? Iya, salah satu logam terberat. Oh ya, Tapi mungkin sih. cair. Oh, cair. Ya. Yang paling Oh ya, benar juga. Tungsten deh. Logam cair di salah satu satu-satunya logam cair di temperatur ruangan. Oh, satu-satunya logam Tapi cair di beracun kalau Iya. dihirup Oh, atau satu-satunya logam. diminum Ya diminum jelas. atau Ya, masuk ya diminum mah jelas iyalah beracun. Masa mau diminum? berat kan ya, Kak, itu. Itu sih jelas banget. Oh, diminum. Oh, itu aku baru tahu tuh. tahu nggak kalau misalkan tungsten itu metal paling keras loh. Tungsten. Apa? Iya, paling keras dan padat. Oh, gitu. Ini kalian lebih tahu apa kimia daripada aku ya. Ya, soalnya sebenarnya kebetulan kimia aku di sekolah itu lagi ribet. Tapi kalau yang paling berat sih, elemen yang paling berat osmium. Osmium ya. Wah, tuh. Oke, makasih dari info-infonya ya. Aku aja nggak tahu loh, seriusan. Itu beratnya 22 gram per 1 cm kubik. Aduh, berapa? 22 gram per 1 cm Ini kubik. kalian baca dari mana sih ini? Kok bisa tahu?
satu cm kubik tuh sama Cari-cari aja. Ya cari-cari aja sih. Ya oke lah, makasih ya dia info-info tentang kimianya tadi. Semoga berguna untuk kimia aku ya, soalnya 2 hari lagi aku ulangan kimia. Aku. Jangan sampai meledak, Kak. Nah itu, kimia lagi ribet ya aku tuh. Kalau meledak itu nggak lucu soalnya. Apa? Kalau meledak itu nggak lucu. Oh, itu sih nggak lucu, jelas. Bentar. Oke, udah kalau gitu ada yang mau bertanya lagi? Oke. Halo itu campur, ini siapa nih? Hibra. Wah, Hibra juga tahu nih kimianya. Ini ya masalah kimia-kimia ini kita bahas lain kali aja ya. Oh, ini turbosnya dari apa ini ya? Aku nggak Tapi ngasih kalau tahu ya. mau yang lebih murah, tungsten aja. Tungsten. Tungsten pun bahkan itu apa sih namanya? Mengambang di merkuri. Oh ya, oke. Dan itu padat ya. Ya oke, makasih Ridri. Duh. Oke. Kimianya cukup dulu aja ya sampai sekarang. Ya kita sekarang Tapi rasanya kelihatan aneh kalau melihat logam yang mengambang. logam yang mengambang. Ada juga Pak Dimitri. Ya, ada sih, tapi biasanya itu logam yang reaktif. Waduh, ini tuh kimia kalian sampai mana sih ini belajarnya? Tapi kalau logamnya mengambang kan gak apa namanya? Kayak kapal itu kan ya. Tegangan pembukaannya banyak. Oh, ya. Oke, kali kalian Ada senang kimia. yang Aku baru kalau nggak salah itu namanya sodium. Sodium itu ada di dalam garam. Itu kalau kena air bisa meledak. waduh. Itu ya gitu ya. Baru tahu sih aku. Pas Iya. masak tapi gamnya nggak meledak gitu. Garam itu terbuat kalian- dari sodium itu yang Ya, bisa ya. meledak kalau kena air. Habis itu gas yang sangat berbahaya kalau dihirup. Jadi garam. Oke. Makasih Dimitri. Ini aku nggak nyangka loh kalian itu senang kimia loh. Soalnya aku jujur aja kurang senang kimia. Kalau aku ya tahu-tahu aja sih, Kak. Nah, tahu aja. Nanti kalian kalau SMA mah bener masuk IPA sih. Aku saranin kimianya. Oke. Sebenarnya sih kimia aku awalnya senang sih. Ya gitu. Cuman akhir-akhir ini lagi sering bentrokan sama kimia istilahnya aku. Ada. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Sorry. Tuh. Nah. Oke. Kalau gitu coba aku tanyain aja ya. Aku kasih 3 pertanyaan. Habis itu kita sudahi saja kayaknya. Benar. Minggu depan tuh minggu lalu kita bahasnya itu minggu lalu kita bahasnya apa sih? Oh itu ya nomor Ratunga ya. Berarti minggu depan tentang benda angkasa ya. Ya oke lah. Iya, benar. Tentang Neutron star? neutron star udah pernah sih saya dulu udah pernah. Atau mungkin minggu depan ya nggak tahu deh nanti ya. Tapi jelas sih. Dan Apa? Tiangong Space Stationnya China. Oh, boleh itu. Aku belum pernah bahas sih. Oh ya, aku lupa ada yang punya Cina ya. Ya apa namanya? Stasiun angkasa Cina belum pernah aku bahas. Mungkin itu bisa ya jadi list. Oke. Oh ya, Kak. Betelgeuse sudah meledak belum sih, Kak? Oh iya, Betelgeuse aku belum tahu tuh. Kalian kan kemarin pernah live tuh. Ada yang nonton nggak tuh lama? Soalnya aku baru nonton dikit terus agak bosan. Belum meledak sih. Kayaknya mah. Itu masih live. Kalau meledak pasti sudah ada di berita. Iya sih ya. Dan itu kayaknya masih live deh videonya. Aku kemarin lihat
lagi ya, kayaknya masih live sejak berapa hari yang lalu tuh ya. Jadi Betelgeuse masih proses jadi supernova ya. Itu bintang bermasa besarnya, berarti ya jadi supernova nanti. Itu. Kak jadi lubang hitam bisa bahaya tuh Kak. Nah itu. Akhirnya hilang deh. Aku sih pengen jadi Jauh gerbang hitam sih. aja sih daripada bintang neutron. Nah, oke. Udah, coba aku kasih pertanyaan ya. Si SS1 ini dia diluncurkan ke ISS kapan? Diluncurkannya? 7 November Salah. 21. Salah. 30. 30 kelebihan. Berapa? 27 27 apa? Tadi? 27 November. November. Ya, tahun 2022 ya. Terus dilepaskan dari ISS. Coba kalau diluncurkan 27 November 2023. Tanggal 6 Kak 6 Januari. 6 apa? Januari Tahun 2023. ya 2023. Benar. Terus fungsinya sih nggak usah ya, kayaknya gampang. Apa ya? Dibuatnya sama mahasiswa dari mana? Gampang sih ini. Universitas yang jelas. Ya namanya. Namanya gampang loh, nama universitasnya. Ayo, nama satelitnya itu loh. Ya, Surya, benar. Oke. Teknisnya kan nggak usah lah ya. Terus dia mengitar Indonesia 4-5 kali sehari. Beratnya udah satelit nano ya. Beroperasi sampai minimal 2 tahun. Benar apa lagi ya? Orang-orang nggak usah lah ya. Beratnya tuh lebih enteng daripada komputerku atau laptopku. Kenapa? Pelepasannya Kenapa? kan kok nggak ditanya. Waktu pelepasan, maksudnya? Gimana? Waktu pelepasan. Iya, kenapa? Pelepasan SS1. Iya, kenapa? Aku udah tanya tadi. Kan? Tadi aku udah tanyain. Kalian udah jawab 6 Januari kan tadi? Ya, jadi tadi ini aja sih. Apa? Oke, dia itu sekarang ada di orbit bumi bagian mana? Yang paling bawah. Nah, itu nama orbitnya, Leo. Leo itu singkatan dari Low orbit ya. apa? Low orbit ya Kak. Low Earth orbit. Low Earth orbit. Nah, bentar saya tadi. Low Earth orbit ya. Dilepaskan dari ISS menuju Leo, Low Earth orbit. Dengan modul namanya Kibo tadi ya. Pada 6 Januari 2023. Itu ketinggiannya bentar. Berapa tadi? 400 sampai 420 km di atas permukaan bumi. Low Earth orbit ya. Itu. Ya pokoknya itulah itu. Oke. Ya kalau gitu udah aja sih kayaknya itu. Dari kalian yang mau ditanyain lagi? Tidak. Oke. Kalau gitu bentar. 1, 2, 3. Oh, oke. Oke deh, kalau gitu untuk minggu depan, ya minggu depan antara kita bahas tentang benda-benda angkasa lagi atau ke tempat-tempat lagi ya, tempat-tempat astronomi lagi. Memang kalau ke tempat-tempat astronomi lagi, kayaknya kita bakal balik ke Eropa lagi sih. Kalian tuh coba aku tanya kalian tuh masih senang sama tempat-tempat astronomi Eropa nggak atau udah bosen? Kita ngobrolin sih itu aja namanya tentang galaksi tertua di dunia yang di capture sama si JWST. Kenapa, Cedric? Yang galaksi yang tertua di dunia. Galaksi tertua. Tentang galaksi. Oh,
Galaksi Yang tertua di yang warnanya merah. boleh. Oh ya, galaksi Sama- tertua di dunia itu ya. Kalau Tertua. mau tentang galaksi nanti Maret. Ya, itu kalian bagi Dimitri sama Rumi sih. Dimitri sama Rumi itu ya. Ya, Nanti kalian bahas tentang galaksi juga. Atau mungkin Kak, kayak biosfer itu mungkin Kak. Biosfer. Oh, Iya. jenis-jenis apa tingkat-tingkatan atmosfer. Bukan, maksudnya biosfer percobaan itu loh. Biosfer percobaan. Ya, yang itu percobaan buat apa? Kayak ngurung orang di satu tempat gitu yang udah dibuat kayak bumi gitu buat apa ya? Ngasih percobaan itu kok Nah. misalnya kita pindah ke planet lain gitu gimana Oh, gitu. itu ada ya? Ada. Oh, Coba soalnya nanti Kak Peta cari biosfer 2 atau Bios- biosfer 3 gitu. biosfer. Oke, soalnya kalau setahu aku, biosfer itu kumpulan, nanti di biologi ya, aku kemarin belajar. Kumpulan dari ekosistem di bumi. Atau kumpulan dari bioma. Kumpulan dari bioma ya kalau nggak salah namanya. Kalau nggak salah. Makanya aku bingung tadi. Jadi jawab biosfer itu kan maksudnya ke biologi sebenarnya. Tapi kalau ada hubungannya sama astronomi mungkin aku bisa cari. Ya, kumpulan dari bioma kan, biosfer tuh. Oke, ya itu bisa jadi referensi juga ya. Ada satelit, stasiun angkasa Cina sama biosfer. Nanti aku coba cari ya, satelit sama galaksi terjauh ya, walaupun mungkin itu sejauh, mungkin nanti sama Dimitri Rumi itu, yang galaksi. udah jam 3. Udah jam 3. Iya, iya pas juga nih. Nah, gitu. Kalian nggak ada yang mau nanya lagi kan? Tidak. Udah Kak. Oke, ya udahlah. Kalau gitu kita ketemu minggu depan ya. Kalau gitu. Dan nanti masalah si Aku mau pergi dulu, aku pamit Iya. dulu ya. Iya, ada di Bra. Dan masalah si tahun 2022 ini kita nanti bahas ya di grup aja ya. Biar Ya, nggak bikin stres di sini. Oke, Jam kalau gitu berapa? kita ketemu. Langsung habis ini. Ya, nggak juga. Ya, nanti kita bahas santai aja lah nanti ya, sambil jalan. Oke Kak. Ya udah, kalau gitu kita ketemu minggu depan ya teman-teman. Salam astronomi. Dadah. Selamat Kak. Ketemu minggu Makasih depan. deh semua. Dimitri dan Dimitri Raya. Bisa. Ini bisa aku record ya. Ya, Reza, dadah. Nih, stop.